Bab 1307, Kaisar Naga, Xian. Tangisan dingin yang bergema di samping telinga Qing Yan tidak keras, tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak dapat dia tahan. Tekanan semacam ini berasal dari jiwanya dan garis keturunannya, garis keturunan kerajaan yang matang. Kepucatan muncul di wajah Qing Yan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu sedikit pun saat jari-jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik kembali secara eksplosif. Ci! Sementara sosok Qing Yan mundur, pilar ungu emas tiba-tiba melesat keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh Qing Yan. Bang! Cahaya ungu emas meledak di tubuh Qing Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Sementara Qing Yan dikirim terbang, Xia Xia dan para ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok He Qing di sekitar gunung berapi mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka, dan mata mereka melihat ke kuali besar yang dikelilingi oleh api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka yang menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan kerajaan sejati telah terbangun. Mata He Qing melihat ke kuali besar saat dia bergumam dengan gembira. Api yang membara di dalam kuali besar perlahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu emas. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah. Mereka muncul seolah-olah mereka hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir di tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya menyebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Mereka tampil misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu emas ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Xian saat ini tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi seorang wanita dewasa, yang penampilannya yang cantik dapat membawa bencana bagi sebuah negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Xian. Mata mereka berkumpul di tempat di belakangnya. Sepasang sayap ungu emas sepanjang 10 kaki dikibaskan dengan lembut. Angin diciptakan dan suara guntur dipancarkan secara samar-samar ketika sayap-sayap dikepakkan, mengguncang jiwa seseorang. Sayap Phoenix surgawi. Tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah He Qing tumbuh lebih padat ketika dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Xian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk yang mulia, Kaisar Naga. Salam untuk yang mulia, Kaisar Naga. Setelah He Qing berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Xia Xia, Qing Yan, dan para ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota Pulau Naga Timur. Karena mereka telah tunduk pada 3 Raja Naga Besar untuk jangka waktu yang lama, mereka tidak bertindak seperti He Qing dan yang lainnya meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Xia Xia, Qing Yan, kalian semua benar-benar berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. He Qing menoleh tiba-tiba dan dengan marah berteriak pada kelompok Qing Yan. Qing Yan dan Xia Xia tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar tangisan marah He Qing. Darah mereka benar-benar tertekan saat dilihat oleh mata ungu emas dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh 3 Raja Naga Besar.
Kami telah melihat Kaisar Naga, tetapi kami semua adalah bawahan Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bajingan! Hei King sangat marah ketika dia melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Ziyan, yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu emas di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Kapan dia melihat matanya yang tertutup darah dan tangannya yang kaku, matanya yang ungu emas, yang sepertinya selalu mengandung banyak bangsawan, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahat dulu, ini berat untukmu. Tangan Ziyan dengan lembut diletakkan di dahi Xiao Yan. Cahaya ungu emas yang kaya muncul dari tubuh Ziyan. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu emas. Mata Xiao Yan yang tertutup darah perlahan tertutup. Kaisar Naga Agung, itu semua berkat upaya adik laki-laki yang tak kenal lelah selama periode waktu ini sehingga kristal naga Phoenix telah meleleh. Hei King bergegas maju dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Ya, aku tahu. Ziyan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah berubah ke wujudnya saat ini, sepertinya karakternya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sikap dinginnya yang acuh tak acuh tampaknya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Fight kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia beristirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga padaku. Ziyan menyerahkan Xiao Yan, yang masih tertutup oleh cahaya ungu emas, dan memberi perintah. Dipahami, Hei King buru-buru mendukung Xiao Yan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan di tangannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei King dan Xiao Yan mundur, mata ungu keemasan Ziyan melayang di sekitar Pulau Naga kuno yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosoknya yang cantik segera muncul tinggi di langit, muncul seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat ke bawah pada semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu emas yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Ini tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 Raja Naga besar. Itu, Kaisar Naga, semua medan pertempuran di Pulau Naga kuno berhenti hampir seketika ketika cahaya ungu emas menyebar. Semua orang benar-benar terpana. Saat bermandikan cahaya ungu keemasan semacam ini, mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini, mata pria yang terkejut saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, delal di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu emas. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke penampilan orang tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Penatua Juli tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Fight kuno. Bang-bang, banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung dengan hormat dan tulus berlutut pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk, dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah kaisar naga,
yang memiliki garis keturunan kerajaan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan yang diwarisi dan keyakinan jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan bahwa cukup banyak ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 raja naga besar tidak masalah. Dengan munculnya Kaisar Naga, 3 raja naga besar benar-benar akan panik. Pria yang dengan lembut menghela nafas. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih membungkukkan tubuhnya untuk mencari sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini benar-benar gagal. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata pria yang sama seriusnya saat dia bertukar pandang dengan sia-sia. Anggota suku biasa dari suku Naga Fate kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari 3 pulau pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas. Sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan gengsi yang tidak bisa dilawan perlahan turun dari langit yang jauh. Priayan dan Xiao Priayan menoleh untuk melihat Julie. Dia dengan lembut berkata, kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan. 3 raja naga besar adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga yang agung menyatukan suku naga kuno. Pria yang berhenti tinggal lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. Setelah kamu kembali, beritahu 3 raja naga besar bahwa suku Naga Fate kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada raja naga ketika saatnya tiba. Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan kerajaan di dalamnya. Sosok yang diselimuti oleh cahaya ungu keemasan di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok men yang tanpa sadar gemetar ketika kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku Naga Fate kuno segera. Kaisar Naga Agung yang baru ini dibuat marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari 3 raja naga besar. Kemarahan Kaisar Naga akan mengguncang dunia, tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Bab 1308, Armor Kuno Naga Phoenix. Sebuah kesadaran kabur melayang dalam cahaya ungu emas. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu emas akhirnya menjadi redup. Aura es juga melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu emas, kesadaran kabur memancarkan kesejukan yang samar. Yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari menyebar ke ruangan yang luas itu. Itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam berbaring di tempat tidur. Mata sosok itu yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan beberapa kesulitan. Ketika matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Tempat ini adalah... Xiao Yan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat mereka menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia harus memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Zian, dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga Kuno telah diserang. Zian! Xiao Yan terkejut ketika dia mengingat Zian. Telapak tangannya menekan tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara derit. Tempat tidur yang keras dengan paksa berubah menjadi debu. Dia seketika menjadi tercengang. Dia menatap tangannya dengan terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tampaknya tiba-tiba melonjak. Ini apa yang terjadi?
Xiao Yan merajut alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu emas samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sepintas, itu tampak seperti logam, memberi seseorang pemikiran bahwa itu sangat sulit berderak, sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan di tubuhnya. Pintu kamar didorong terbuka. Dua sosok dengan cepat masuk. Mereka bersukacita saat melihat bahwa Xiao Yan telah bangun. Dia tertawa, "Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya terbangun." Penatua Juli. Xiao Yan buru-buru bangkit saat melihat lelaki tua itu memasuki ruangan dengan He Qing di belakangnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. "Haha, teman kecil Xiao Yan tidak perlu sesopan ini. Anda telah melakukan kebaikan besar pada klan naga Fate kuno kami. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu." Penatua Juli melambaikan tangannya dan tertawa. Ziyan telah berhasil. Hati Xiao Yan tergerak setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya, "Ya?" Juli menyeringai dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. "Di mana Ziyan?" Mata Xiao Yan menyapu sekeliling saat dia bertanya dengan sikap tercengang. Kaisar Naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia mundur. Kemungkinan retret kali ini akan cukup lama. Penatua Juli tertawa. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis itu. Sepertinya ada beberapa perubahan pada tubuhku. Tangan Xiao Yan dengan lembut menggosok lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. "Haha, apakah teman kecil Xiao Yan menemukannya?" Penatua Juli tersenyum dan melanjutkan, "Ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang agung. Dia memasukkan sebagian dari kekuatan Naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatanmu saat ini tidak boleh kalah dengan Magical Beast yang telah mencapai kelas Douzun." Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan Naga Phoenix tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat saja apa yang akan terjadi. Penatua Juli berbicara dengan cara yang misterius. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan hatinya terkejut. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat bahwa setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiao Yan, tampak seperti baju besi. Mereka tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian skala naga. Itu adalah keterampilan bertahan yang dimiliki suku naga Fate kuno. Namun, pakaian skala naga Anda tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah baju besi kuno naga Phoenix tingkat tinggi. Tetua Juli tersenyum saat dia mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiao Yan. "Hehe, armor kuno naga Phoenix ini bagus. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls." He Qing tertawa. Nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno naga Phoenix ini dari buku-buku kuno yang hanya bisa diakses oleh anggota naga Fight kuno. Kejutan di wajah Xiao yang perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran.
Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang barang bagus. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 tingkat karena armor kuno naga Phoenix ini. Serangan di bawah bintang 6 Douzun tidak dapat membahayakannya. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno naga Phoenix ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Ini akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya. Penatua Julie tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu emas dengan cepat kembali ke bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi Dragon Phoenix Ancient Armor untuk muncul dan bersembunyi, Xiao Yan secara bertahap menjadi akrab dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Itu benar, di mana King Lin? Setelah bermain dengan Dragon Phoenix Armor ini untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti. Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular 3 Gyo hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ini akan mencoba mengendalikannya. Julie membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Oh! Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak terduga bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan murid bunga ular Gyo hijau 3 kali lipat. Karena gadis kecil itu adalah temanmu, kami secara alami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda akhirnya tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, memungkinkannya untuk disempurnakan dan diserap. Julie tersenyum ketika dia memberikan penjelasan, oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan melambung. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular giok hijau 3 giok. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Qin Ling hanyalah bintang 1 Douzun. Namun, dia mampu bertarung dengan Douzun bintang 6 setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika dia bisa memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan dia akan, setidaknya, menjadi bintang 5 Douzun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melambung setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular 3 Gyo hijau memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, aku akan bisa membantu. Karena King Lin masih berlatih, tentu saja tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendirian. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, kamu secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga yang Agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiao Yan sebagai VIP sebelum dia pergi retret. Tak satu pun dari kita akan berani meremehkan Anda bahkan sedikit. Setelah kemunculannya, aku yang lama mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat sementara suku naga Fate kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan kemunculan Kaisar Naga yang agung sekali lagi, kemungkinan mereka akan kembali. Julie membelai janggutnya dan tertawa.
Begitu orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan bisa ditembus kecuali 3 Raja Naga Besar tiba. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan Naga Fate kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, akhirnya mulai bertindak. Haruskah mereka bersatu? Sekali lagi, sepertinya kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu akan kembali menjadi faksi pamungkas. Betul sekali. Penatua Juli, bolehkah saya tahu jika ada ruang kosong di mana petir berkumpul? Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari sekte langit yang mendalam itu. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir, boneka setan langit bisa diperbaiki. Pil Lightning hanya bisa tertarik dengan pil obat tingkat 7 atau tingkat 8 yang agak terlalu merepotkan. Pil Lightning tidak akan berhasil. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan petir alami. Namun kilat seperti itu sangat langka di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak bisa memberi Sky Demon Puppet energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah ranah lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatua Juli sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata gembira Xiao Yan. Memang ada tempat di dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur di mana petir berkumpul. Bab 1309, Kolam Petir Void. Suos. Bayangan cahaya yang sangat besar mengalir melalui ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan menghalangi kekuatan sobek di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Baru kemudian orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya adalah Xiao Yan, naga kekosongan kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka hati di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak dengan mulus bahkan jika mereka bisa terbang di dalam tempat ini untuk jarak dekat. Xiao Yan melihat ke ruang kosong yang dengan cepat terbang. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan rendah. Keruntuhan spasial bisa terjadi di alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan sobek yang ada di mana-mana dapat merobek elit biasa Douzone menjadi berkeping-keping. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kekosongan ini. Adik Xiao Yan, kita seharusnya bisa mencapai kolam petir kekosongan yang disebutkan penatua ketiga. Selama waktu Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada itu mengejutkan dari Hei King. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut kolam petir kekosongan adalah tempat berkumpulnya petir menurut penatua Juli. Ada desas-desus bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu biasanya daerah yang cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, penatua Juli tidak akan menyebutkannya. Hei King mengayunkan ekornya yang besar di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di ujung kekosongan. Ci! Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong mulai samar-samar membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi liar dan kekerasan yang luar biasa muncul di sana. Apakah kita sudah sampai?
Hati Xiao Yan tergerak saat dia merasakan energi yang agak familiar ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak tumbuh dengan cepat. Guntur yang bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiao Yan dengan cara yang menggetarkan. Mendesis, Xiao Yan mengambil adegan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam danau tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Sungguh kekuatan petir yang kuat. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini beberapa saat kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Itu memang tempat yang berbahaya. Adik Xiao Yan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki boneka setan langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka setan yang tersisa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar bisa mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 Elite Dozuns. Barisan ini benar-benar sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirim sinyal jika sesuatu terjadi. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara kepada Hei King sambil tersenyum. Hei King tak berdaya saat melihat Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda." Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan orang tua saudara Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan penatua Juli kepada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyum terakhir dan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat maju dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Guran. Saat Xiao Yan menyerbu ke dalam kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam ketika mereka bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk masuk ke kolam petir ini sendirian. Cahaya kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada interior kolam petir. Bang bang bang. Petir seperti ular perak terus meledak di dalam lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak banyak petir yang menyerang Xiao Yan sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak rusuh karena masuknya, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya,
ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum dia akhirnya berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan sebagian hadir. Jika saya menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, kemungkinan bahkan api surgawi tidak akan dapat memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan mengaduk pembalasan kolam kilat, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dipukuli oleh penatua sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul, melintas dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas wayang setan langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. He, sekte langit yang mendalam, kamu harus membayar hutang ini cepat atau lambat. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong boneka setan langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir berkumpul secara khusus menuju. Bang bang bang! The Sky Demon Puppet baru saja terbang keluar ketika petir yang merasuk sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak boneka setan langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampaknya liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh wayang setan langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak keras pada saat ini. Mereka disertai dengan suara guntur gemuruh yang menyerang ke arah wayang setan langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh emas gelap yang redup dari boneka setan langit sebenarnya mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah daripada petir pil 5 warna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meskipun agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas dengannya. Jika dia memurnikan pil untuk menarik pil Lightnings untuk menyembuhkan wayang setan langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia sempurnakan. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memperbaiki lapisan kristal Dragon Phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang setan langit kemungkinan besar dapat disembuhkan sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat melihat wayang setan langit dibungkus oleh petir yang terang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. 10 boneka setan bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka setan bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Panas yang berapi-api menari-nari di dalam mata hitamnya yang gelap. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan bahwa mereka akan membentuk formasi dengan boneka setan langit yang asli, dia bertanya-tanya tingkat seperti apa yang akan dibentuk oleh wayang setan langit terakhir dari tumpang tindih jangkauan kekuatan. Hati Xiao yang segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat.